Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis korelasi data statistik, yaitu hubungan tingkat produktivitas dengan skor akademik atau WOT. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri. Saya Rafif Arfadia Braja dengan NIM 1090825000041 dari kelas S1 IF 1307. Silakan rekan saya. baik, nama saya Muhammad Erlangga Zaid dengan NIM 1090825000020 dan lebih kelas yang sama juga S1 1307. Dan rekan saya Farah Lazwardi dengan NIM 1090825000040. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, yang kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama analisis tentang hubungan atau pembahasan. Yang kedua menganalisis nanti regresi linear, dan yang ketiga statistik deskriptif data. Next. Ya, pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farah Lazwardi. Silakan. Yang pertama adalah data terhadap akademik korelatif produktivitas dan akademik melakukan hubungan signifikan koefisiensi 0,96. Berikutnya disebut distribusi data berbeda. Skor akademik terdistribusi merata sementara produktivitas menunjukkan pola kurva normal terpusat. Berikutnya prediksi akurat. Model regresi dapat memprediksi skor akademik berdasarkan produktivitas dengan tingkat penyimpangan minimal. Selanjutnya pola konsisten. Peningkatan produktivitas hampir selalu diikuti kenaikan skor kinerja akademik. Next. Berikutnya ada objek observasi data sekunder. Yang pertama ada data sekunder Excel, informasi tingkat produktivitas dan kemampuan akademik pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, fokus observasi, itu hubungan antara tingkat produktivitas dengan kemampuan akademik untuk evaluasi pengelolaan waktu. Yang ketiga, ada cakupan data, itu durasi bermain game, tingkat produktivitas dan indikator kemampuan akademik dari pelajar dan mahasiswa. Yang terakhir, tujuan analisis, mengetahui korelasi antara tingkat produktivitas dengan skor akademik. Selanjutnya ada metodologi pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama data under LML menggunakan dataset X dengan dokumen tanpa ulang langsung dari respon. Yang kedua analisis graf kuantitatif. Pengen rata-rata nilai maksimum distribusi menggunakan Excel. Yang ketiga analisis rasi sederhana. Meneliti hubungan aktif bermain dengan puan akan pelajaran dan mahasiswa. Yang empat dan obsesi menggunakan data segar dan dari tes plan ada filter pas. baik, yang kedua ada analisis regresi linear. Di sini kami menggunakan analisis menggunakan langsung yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan RStudio. Sebelum ke demo RStudio, sini saya akan membahas sedikit mengenai analisis yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah hubungan produktivitas dengan skor akademik. Di sini yang pertama korelasi hasil dari yang telah saya lakukan di RStudio. Yang pertama korelasi positif kuat, di mana nilai koefisien 0,96, yang artinya menunjukkan hubungan sangat erat antara produktivitas dan skor akademik. Yang kedua, pola distribusi datanya, skor akademik distribusinya merata, sementara produktivitas menunjukkan pola kurva normal. Kemudian hasil yang ketiga itu prediksinya akurat, di mana model regresi linear dapat memprediksi skor akademik
berdasarkan tingkat produktivitas dengan penyimpangan minimal. Lalu tren konsisten, di mana peningkatan produktivitas secara konsisten diikuti oleh kenaikan skor kinerja akademik. Oke, yang korelasi positif signifikan, di mana hasil dari ini adalah hubungan kuat antar variabel, di mana peningkatan produktivitas konsisten diikuti kenaikan skor akademik dengan penyimpangan minimal. Lalu kedua, pola data teratur, ini data membentuk diagonal dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan korelasi tinggi. Garis regresi membelah. Yang ketiga, model prediksi akurat, di mana garis regresi membelah tepat di tengah kumpulan data, memperkuat tren signifikan. Lalu yang keempat, koefisien mendekati nilai sempurna, menandakan hubungan konsisten antara produktivitas dan skor akademik. Sini saya akan langsung menunjukkan bagaimana penerapannya di RStudio. Yang pertama, kita importkan library. Sini akan membuat bagaimana sih korelasinya, grafik korelasinya bagaimana. Oke, karena sebelumnya saya tadi sudah membuat datanya, kita sudah mencari data dan membuat data, maka tinggal kita membuat variabel bernama data. Nah, ini sudah terbaca datanya, kemudian langsung saja kita buat dengan menggunakan framework library. Karena sebelumnya sudah pernah membuat, jadi langsung saja biar nggak lama-lama. Nah, di sini dapat terlihat bahwa grafiknya itu dari kiri bawah menjorok ke kanan atas, sehingga hubungan antara tingkat produktivitas dengan akademik sangat positif sekali dan minim penyimpangan. Lalu kedua, di sini kita akan membuat matriks korelasi. Yang saya seperti tadi, karena saya sebelumnya sudah membuat, jadi langsung saja. Sini langkah pertama adalah membuat subset data, di mana kita akan memfokuskan bahwa yang dibandingkan hanyalah tingkat produktivitas dengan level akademik. Lalu yang kedua, yaitu bikin variabel correlation matrix. Kemudian tampilkan dari hasil variabel itu. Nah, di sini terlihat bahwa tingkat korelasinya yaitu 0,96 hingga mendekati 1, sehingga sangat positif. Kemudian kita bikin file untuk mempermudah bagian ini sudah terlihat ini. Lalu kita akan membuat tabel 2x2 untuk grafik correlation matrix.
sebagai legenda. Dan kira-kira begini hasilnya. Nah, kita terlihat bahwa hubungan korelasi antara academic work score dengan quality level sangat positif dan sangat tinggi, hampir mendekati 1, sehingga di sini dalam grafik matriks korelasinya berwarna oranye atau merah mendekati. Lalu untuk kita tahu bagaimana sih isi lengkap dari data tersebut, buat lihat dengan cara summary. Nah, kalau terlihat di sini ada nilai minimumnya, lalu ada kuartil pertama, ada median, ada mean, lalu kuartil ketiga, lalu nilai maksimalnya. Terus untuk box plotnya seperti ini. Nah, dapat dilihat ini sangat-sangat sejajar sekali, hampir tidak ada bedanya karena nilai korelasinya itu 0,96. Mungkin itu saja dari saya untuk demo dalam RStudio. Lalu di sini saya akan membahas selanjutnya. Ini untuk visualisasinya trennya tandanya positif. Dimana yang pertama korelasinya kuat. Sudah dilihatkan yang tadi bahwa hubungan linear signifikan antara produktivitas dengan skor akademik dengan nilai koefisiennya yaitu 0,96. Yang kedua untuk polanya dia berdiri diagonal. Seperti yang tadi sudah dilihatkan bahwa titik data membentuk garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan tren positif konten. Yang ketiga prediksinya akurat, di mana kerapatan titik pada garis regresi menandakan model dapat memprediksi skor akademik dengan penyimpangan minimal. Terus yang keempat, distribusi berbeda, di mana skor akademik menunjukkan distribusi data, sementara produktivitas membentuk kurva normal dengan mayoritas nilai tengah. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Arfa. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang statistik deskriptif data. Next. Di sini kita menggunakan histogram. Yang pertama, histogram boleh ditunjukkan kedua-duanya dulu, Mas Erlang, di antara hijau sama. Nah, ini kan ada dua nih. Nah, itu dari kedua grafik histogram di atas, yaitu menggambarkan pola penyebaran data yang sangat berbeda antara variabel skor akademik dengan tingkat produktivitas. Pada histogram yang pertama yang berwarna hijau, data skor akademik menunjukkan distribusi yang cenderung flat. Nah, tidak ada yang sangat naik atau yang sangat turun. Jadi dia itu rata-rata sejajar. Artinya frekuensi kemunculan data dari skor terendah hingga tertinggi relatif sama dan stabil. Tidak ada satu kelompok nilai tertentu yang mendominasi populasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah individu yang memiliki skor rendah, sedang maupun tinggi dalam kelompok ini adalah hampir setara banyaknya. Nah, sementara itu histogram kedua yang berwarna biru memperlihatkan pola tingkat produktivitas yang lebih memusat di bagian tengah.
menyerupai bentuk kurva lonceng atau distribusi normal. Pada grafik ini terlihat jelas bahwa frekuensi rendah dan sangat tinggi. Mayoritas individu yang berkumpul pada rentang nilai tengah, yakni antara level 60 hingga 90, seperti di gambar, itu menunjukkan bahwa sebagian besar orang dalam data tersebut memiliki tingkat produktivitas rata-rata dan sangat sedikit yang benar-benar memiliki produktivitas yang sangat buruk atau sangat istimewa. Untuk interpretasinya. Langsung next saja. Selanjutnya, mayoritas produktivitas level menengah. Yang pertama, distribusi produktivitas memusat. Frekuensi tertinggi berada pada rentang nilai tengah antara level 60 sampai 90. Yang kedua, pola kurva normal. Grafik produktivitas membentuk kurva lonceng dengan frekuensi rendah di kedua ujung ekstrim. Nah, yang ketiga, sedikit kasus ekstrim. Sangat sedikit individu memiliki produktivitas sangat rendah atau juga sangat tinggi. Nah, yang terakhir, berbeda dari skor akademik. Distribusi skor akademik lebih merata dibandingkan dengan pola produktivitas yang terkonsentrasi. Oke, mungkin begitu saja presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh.